Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rama Ramadhani dari PSIK 5B kelompok B5. Baik, di sini saya akan melakukan evaluasi pijat bayi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pijat bayi. Jadi pijat bayi adalah untuk menstimulus pada bayi. Fungsi dari pijat bayi yang pertama adalah untuk merangsang perkembangan bayi. Dan yang kedua adalah manfaatnya adalah agar bayi lebih rileks dan lebih nyaman. Tujuannya dari pemijatan bayi ini yang pertama adalah untuk mencegah posisi yang salah, karena biasanya bayi sangat aktif, apalagi di umur 3 bulan lagi aktif-aktifnya, biasanya salah posisi saat melakukan pergerakan, dan biasanya bayi akan sedikit rewel atau biasanya menangis juga. Dan yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya kontraktur. Kontraktur itu apa sih? Jadi kontraktur adalah nyeri pada sendi karena bayi sangat aktif di usia segitu 3 bulanan. Jadi biasanya bayi gerakannya aktif, dan biasanya salah posisi saat pergerakan akan menyebabkan terjadinya nyeri pada sendi. Dan yang ketiga adalah untuk merangsang visual auditori. Jadi untuk merangsang kayak pendengaran, penglihatan, dan yang lain sebagainya. Terus manfaat pijat bayi untuk bayi sendiri apa sih? Yang pertama adalah untuk meningkatkan berat badan. Mengapa sih meningkatkan berat badan? Karena bayi ini kan saat dipijat akan memberikan kenyamanan pada bayi. Otomatis pola tidur bayi akan lebih meningkat, maksudnya lebih cepat tidur, terus tidurnya sesuai dengan jamnya. Nah, makanya bayi akan mengalami kenyamanan. Karena mengalami kenyamanan akan meningkatkan berat badan bayi. Dan yang kedua adalah bayi lebih tenang. Karena sudah dipijat, bayi akan mengalami rasa nyaman seperti itu. Dan yang ketiga, meningkatkan perkembangan bayi. Karena meningkatkan perkembangan bayi kan di sini kan karena sangat aktif, otomatis biasanya akan salah melakukan pergerakan, biasanya sendinya sakit, biasanya habis itu kita melakukan pemijatan, otomatis pola tidur bayi akan lebih meningkat. Maksudnya meningkat di sini adalah tidurnya akan rileks, lebih nyaman, lebih tenang, dan dari ASI juga karena lebih nyaman dan rileks, otomatis bayi diberikan ASINya ibu juga lebih banyak. Maksudnya bayi menangkap ASINya juga lebih banyak. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan gerakan peristaltik. Maksudnya biasanya tuh bayi mengalami ini susah BAB. Nah, dilakukan pemijatan bayi di sini adalah untuk membantu proses peristaltik. Maksudnya di sini adalah biasanya nanti bayi tidak mengalami BAB-nya tidak, adalah meningkatkan gerakan peristaltik. Jadi di sini bayi nanti biasanya kan bayi kan ini tidak BAB-nya kadang susah, nggak bisa BAB lah. Nah, itu bisa meningkatkan gerakan peristaltik. Yang kelima adalah meningkatkan kekebalan tubuh, atau jadi tuh nanti kan bayi kan dipijat itu otomatis akan nyaman. Nah, itu biasanya akan meningkatkan sistem imun, akan meningkat. Dan manfaat pada ibu yang pertama adalah mendekatkan hubungan antara ibu dan bayi, dan ibu tuh akan percaya merawat bayinya, dan juga otomatis karena ibu percaya dan hubungan dengan bayinya juga erat, otomatis akan meningkatkan produksi pada ASI seperti itu. Pijat bayi dilakukan, jadi ini pijat bayi itu dilakukan satu hari itu 2 kali, di pagi hari dan malam hari. Jadi itu di pagi hari itu sebelum bayi dimandikan. Jadi sebelum dimandikan bayi kita pijat terlebih dahulu, lalu baru kita mandikan. Dan kalau malam itu sebelum tidur, kan bayi sebelum tidur kan biasanya udah aktif tuh, udah aktif gerak-gerak. Nah, terus habis itu kita pijat terlebih dahulu sebelum tidur. Nah, itu kan otomatis akan memberikan rasa kenyamanan, dan bayi tidurnya lebih
pulas, lebih nyaman, lebih rileks. Terus apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan pijat bayi? Nah, yang pertama kita lihat dulu nih kondisi lingkungannya. Jadi kita sebelum kita lihat dulu bednya. Nih dipersiapkan. Jadi itu bednya tuh yang tidak keras, yang lembut gitu loh, biar bayi merasakan rileks. Dan yang kedua dari sirkulasi udara. Jadi kan bayi nanti saat dipijat otomatis kan bedong dan baju tidak dipakaikan. Jadi itu jendelanya bisa ditutup terlebih dahulu, AC-nya bisa dikecilin dulu, karena kalau tidak bayi akan mengalami kedinginan. Apalagi bayi di bawah 2,5, otomatis itu bayi nanti kalau kedinginan akan menurunkan berat badan pada bayi, seperti itu. Terus kita lihat pada ibu, sebelum dilakukan pemijatan, ibu kita edukasi. Yang pertama, ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah. Lalu dilihat nih kukunya kotor atau tidak. Kalau kotor dibersihkan terlebih dahulu. Kalau panjang dipotong dulu agar tidak melukai bayi saat pemijatan, seperti itu. Dan juga jangan lupa kita harus persiapkan handuk dan baby oil. Manfaat baby oil di sini tuh apa sih? Jadi itu manfaat baby oil di sini adalah untuk saat pemijatan lebih bagus dan lebih rileks, seperti itu. Terus tidak boleh dilakukan saat pemijatan. Jadi itu bayi jangan dipijat ketika bayi lapar, karena saat bayi lapar dipijat otomatis bayi itu akan menangis. Nah, jadi itu apabila kan bayi kan biasanya kan diberikan ASI kan 2 jam sekali nih. 2 jam terus diberikan ASI. Nah, terus 2 jam kemudian baru diberikan ASI lagi. Nah, itu tuh pokoknya jangan memijat bayi saat bayi sedang lapar. Otomatis nanti bayi akan rewel. Lalu habis itu pokoknya jangan pijat bayi setelah makan. Karena setelah makan ibaratnya baru diisi lalu kita pijat, otomatis bayi akan muntah, seperti itu. Jadi pijatnya itu 1 jam setelah makan. Terus hal apa sih yang harus kita perhatikan saat pemijatan bayi ini? Yang pertama kita harus lihat nih alasnya harus halus, harus lembut. Yang kedua kita harus meminta izin dulu kepada orang tua. Yang ketiga, saat pemijatan nih kita harus ajarkan komunikasi pada bayi. Karena walaupun bayi belum bisa bicara, belum bisa ngomong, tetapi kita harus ajarkan komunikasi untuk menstimulus bayi agar lebih cepat saat berbicara. Terus hal apa sih yang juga tidak boleh kita lakukan pada bayi, maksudnya saat pemijatan gitu. Jangan pijat bayi saat bayi rewel atau menangis gitu. Otomatis nanti bayi akan lebih rewel, lebih nangisnya lebih kenceng. Nah, terus yang kedua, jangan pijat bayi, soalnya bayi lagi tidur nih. Terus kita bangunkan lalu kita pijat. Nah, itu jangan, nggak boleh. Jadi pijatnya itu kita tunggu dulu bayinya bangun, terus habis itu kan otomatis nanti bayinya melakukan aktivitas dulu, gerak-gerak gitu lah. Setelah 1 jam baru kita pijat. Lalu kita juga lihat usianya. Nah, apalagi di usia 0 sampai 1 bulan itu kita jangan memijat bayi terlalu kencang. Jadi itu perlahan-lahan aja, karena kulit bayi kan masih sensitif tuh. Habis itu hal yang harus kita lakukan adalah nanti kita buka bedongnya. Kalau bayi memakai baju kita lepas, kita buka terlebih dahulu. Terus kita mempersiapkan alas sebagai pengalas seperti handuk, ini sudah saya pasang. Lalu kita ada baby oil. Lalu kita juga harus membaca buku rekan medis. Lalu yang pertama, terus nanti kita bilang ke adiknya, selamat pagi adek. Iya, perkenalkan ya adek, nama saya perawat Mila. Sekarang ini ya, pijat dulu ya. Buka bedongnya terlebih dahulu.
Ya, apabila bayi menggunakan popok, biarkan saja. Lalu kita tadi sudah mencuci tangan dan juga kita sudah persiapkan alat semuanya. Lalu kita akan memijat dari bagian kaki terlebih dahulu. Jadi kita lakukan kita harus menuangkan baby oil secukupnya. Kita tuangkan baby oil secukupnya. Lalu kita yang pertama adalah gerakan perahan India. Jadi adalah gerakan, jadi nih, mengusap dari atas ke bawah seperti ini. Bagian kiri dulu. Nah, ini dilakukan terserah mau berapa kali ya. Sudah. Lalu kita yang kedua adalah gerakan peras putar seperti ini. Dari bawah ke atas. Nah, seperti ini, bawah ke atas. Peras putar. Lalu selanjutnya di bagian telapak kaki. Nah, di bagian telapak kaki ini pakai jempol seperti ini. Di bagian telapak kaki kita ini, nah seperti ini kita tarik dari bawah ke atas, dari bawah ke atas seperti itu. Lalu tarikan lembut pada jari-jari. Nah, kita tarik lembut saja ya, pelan saja karena masih kecil, masih bayi, jangan terlalu kencang-kencang. Baik. Seperti ini tarikan pada dari semua ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah gerakan pengregangan kaki seperti ini. Kita menggunakan huruf C seperti ini. Di atas seperti ini. Nah, diregangkan. Nah, seperti ini diregangkan. Diregangkan. Lalu selanjutnya adalah gerakan titik. Kan di sini ada titik bawah, titik tengah dan titik atas. Nah, dari titik bawah nih. Nah, gerakan titik itu ditahan selama 3 detik. 3 detik, 3 detik, 3 detik. Nah, sudah. Lalu gerakan punggung kaki. Punggung kaki seperti ini, kita usap-usap. Nah, gerakan punggung kaki seperti ini, secukupnya aja. Terserah mau berapa kali. Nah, lalu yang selanjutnya adalah gerakan peras putar di bagian pergelangan kaki menggunakan 2 tangan seperti ini. Nah, ya seperti ini gerakan peras putar. Tapi ingat jangan kencang-kencang dan juga kita harus berkomunikasi juga kepada bayi untuk menstimulus. Nah, yang selanjutnya adalah gerakan Swedia. Jadi gerakan tadi kan ada gerakan India, nah sekarang gerakan Swedia. Nah, gerakan Swedia ini dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Gerakan Swedia. Lalu selanjutnya sudah gerakan Swedia, gerakan menggulung. Ini gulungan kaki dari atas ke bawah. Ke bawah. Lalu yang kaki selanjutnya juga diaplikasikan sama seperti kaki yang sebelah kiri. Ya, sudah dilakukan. Lalu selanjutnya adalah gerakan akhir dari kaki adalah gerakan meregangkan kedua kaki. Nah, disatukan seperti ini lalu diusap seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah. Lalu selanjutnya adalah gerakan di bagian peristaltik atau di bagian perut. Ini untuk menstimulus gerakan peristaltik ya. Jadi yang pertama kita seperti mengayuh sepeda. Jadi seperti ini. Ini dari ini perut bagian atas ke perut bagian bawah. Seperti ini. Nah, ini seperti kita mengayuh sepeda.
Ini dilakukan terserah mau berapa kali. Lalu dari bawah ke atas ya, jangan lupa nih, dari bawah ke atas. Lalu selanjutnya adalah gerakan sama aja mengayuh sepeda tetapi sampai kaki. Nah, seperti ini. Dari bawah ke atas. Ingat, nggak boleh keras-keras, kencang-kencang, harus pelan aja karena kulit bayi sensitif. Lalu yang selanjutnya adalah gerakan bulan matahari. Jadi gerakan bulan matahari nanti tangan kanan ini memutar full, lalu tangan yang kanan, tadi tangan kiri maksudnya, ini putar setengah. Nah, seperti ini. Gerakannya ini dilakukan terserah berapa kali. Ini seperti jarum jam. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah gerakan I love you. Jadi gerakan I love you ini tangan kiri ini, nah seperti ini, mengusap dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Lalu selanjutnya gerakan love. Gerakan love ini dari bagian perut bagian kanan ke bagian kiri. Nah, seperti ini. Seperti L kebalik. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya adalah gerakan U. Jadi gerakan U adalah seperti gerakan U kebalik. Nah, seperti ini. Dari bawah ke atas, ke samping, ke bawah lagi. Dari atas ke bawah, ke bawah. Yang selanjutnya adalah gerakan jari-jari. Gerakan jari-jari ini untuk merangsang peristaltik. Nah, ini dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Ini untuk merangsang peristaltik. Yang selanjutnya adalah kita cek di bagian ketiak. Kita cek di bagian ketiak apakah ada benjolan. Kita observasi apakah ada benjolan. Apakah ada benjolan. Nah, kita observasi, kalau tidak ada benjolan, kita lakukan pemijatan yang selanjutnya. Kalau ada, jadi kita harus melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi benjolan tersebut. Lalu setelah itu di bagian tangan. Ya, di bagian tangan. Di bagian tangan nih. Di bagian tangan kita melakukan menggunakan teknik India. Yang seperti tadi, dari bawah ke atas, nih dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Lalu gerakan putar keras. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah membuka telapak tangan. Nah, ini telapak tangan kita buka seperti ini. Ini dilakukan terserah mau berapa kali ya. Habis itu punggung tangan, punggung tangan kita sekarang seperti ini. Dari bawah menggunakan jari jempol, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Yang selanjutnya adalah gerakan memutar di pergelangan seperti ini, menggunakan dua tangan. Yang selanjutnya adalah teknik Swedia. Jadi kan tadi ada teknik India, nah sekarang teknik Swedia. Dan teknik Swedia ini dari bawah ke atas, diusir, dari bawah ke atas, menggunakan dua tangan. Terus yang terakhir adalah gerakan menggulung tangan. Yang seperti ini, dari bawah ke atas, pelan-pelan saja tapi. Nah, sudah. Ini kita aplikasikan ke. Jadi yang selanjutnya kita di bagian muka. Yang pertama kita gerakan menyetrika bagian dahi seperti ini. Menggunakan jempol seperti ini, perlahan-lahan saja.
Nah, ini terserah berapa kali mau mengaplikasikan. Lalu yang selanjutnya adalah menyetrika di bagian alis. Sama aja menggunakan jempol bagian kanan dan kiri. Seperti ini. Ini terserah berapa kali. Sudah, lalu selanjutnya adalah gerakan senyum satu. Gerakan senyum satu adalah gerakan kita mengusap di bagian ini sampai ujung alis. Seperti ini. Nah, seperti ini. Terserah beberapa kali. Lalu yang selanjutnya adalah gerakan senyum 2. Jadi senyum 2 adalah dari bagian hidung sampai ke bagian telinga. Selanjutnya adalah menggunakan teknik yang selanjutnya adalah senyum 3. Jadi senyum 3 adalah dari dagu. Nah, lalu tarik sampai daun telinga belakang. Kita kembalikan lagi ke dagu. Seperti ini. Nah, kembalikan lagi ke dagu. Lalu yang selanjutnya sama aja, tapi kita pijat seperti ini, kedua tangan, kedua jari, dipijat, pijat sampai daun telinga, lalu kembali lagi ke dahi. Yang selanjutnya adalah bagian punggung. Kita atur posisi dulu. Lalu yang pertama adalah gerakan maju mundur. Tangan kanan dan kiri seperti ini, lalu gerakan maju mundur. Ini dilakukan terserah beberapa kali, tidak ada batasan. Ingat, jangan terlalu kencang-kencang, takutnya bayi akan menangis karena sakit. Lalu yang selanjutnya adalah gerakan menyetrika dari kepala sampai ini. Yang tangan kiri untuk menyangga bagian pantat. Lalu sama aja, tetapi menyetrika dari bagian punggung sampai bagian kaki. Ini. Lalu selanjutnya adalah gerakan melingkar, nih garis punggung. Kita pijat menggunakan kedua jari begini sampai pantat. Dari pantat balik lagi dari atas. Nah, seperti ini. Terserah aplikasinya berapa kali. Sudah, lalu kita yang selanjutnya adalah gerakan menggaruk-garuk. Itu dua tangan. Makanya kukunya tidak boleh panjang agar tidak melukai bayi. Seperti ini, gerakan seperti menggaruk. Jangan kencang-kencang, pelan-pelan aja. Selanjutnya adalah pijatan terserah, bebas, agar lebih rileks. Relaksasi. Jadi teknik relaksasi ini adalah gerakan tangan menyilang-silang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah gerakan diagonal, tangan kiri sampai ke ini kaki kanan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitupun sebaliknya, tangan kaki kiri dan tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis itu kita ke bagian
kaki. Jadi kaki seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus habis itu kita pakaikan bajunya, lalu kita pasangkan bedongnya. Sudah selesai. Habis itu tahap terminasi kita berikan kepada ibu, terus kita memberikan evaluasi kepada ibu tentang apa yang tadi sudah kita lakukan kepada si bayi. Lalu sudah selesai ya adek, ini ya kembali ke ibunya ya. Lalu itu jangan lupa kita sudah bicara kepada ibunya, lalu kita jangan lupa mendokumentasikan di buku. Sudah selesai video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.